Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten sing kathah, malam ini mungkin tepatnya kita lebih pas membahas tentang pemilihan pemimpin negara, karena ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak boleh antipati atau kita merasa bertauhid kemudian tidak peduli dengan hal ini. Dan di dalam Islam pun persoalan pemimpin ini sangat dibutuhkan di dalam bermasyarakat itu. Bahkan dalam lingkup yang sangat kecil itu dibahas sebagai pemimpin. Sebagaimana satu hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Idza kana salasatun fi syafarin falyu'ammiru akhadahum." Apabila ada 3 orang yang bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Makanya masih wong haji umroh niki mesti ono pembimbing dalam perjalanan sampai dimanapun dia bertempat. Nilai haji niku wonten kelompok kecil yang berjumlah 11, yaitu namanya ketua regu, 10 plus 1 ketua regunya jadi 11. Lebih besar lagi ketua rombongan, jumlahnya 4 regu. Jadi 11 tambah 11 ping 4 44 tambah 1 kepala ketua rombongannya, berarti 45. Iku pas habis. Jadi ini merupakan rujukan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini memuat satu pesan bahwa kepemimpinan ini ternyata tidak boleh disepelekan. Karena kepemimpinan ini hal yang sangat penting dalam sebuah berkelompok atau berorganisasi, apalagi komunitas yang besar. Sampai diceritakan hadis ini seperti perjalanan 3 orang, itu dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh tim kecil. Dan ini artinya perintah Nabi tersebut tentu lebih relevan apabila hadis ini diterapkan dalam konteks komunitas yang lebih besar, ya. Baik mulai dari rumah tangga, ya, pasti harus ada pemimpin rumah tangga yaitu suami. Kemudian di dalam lingkungan RT juga ada ketua RT, sampai RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai ke negara, ya. Sehingga adanya pemimpin ini adanya satu sistem secara lebih terarah, ya. Oleh karena itu kalau kita mungkin orang awam niki perlu dikenalkan, ya. Dan insya Allah hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 kita punya kewajiban menghadiri pesta demokrasi, yaitu memilih calon-calon pemimpin, baik pemimpin lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, kalau bahasa ngetrennya begitu. Apa lembaga eksekutif itu? Artinya lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dipegang oleh kepala pemerintahan. Gini ku presiden dan wakil presiden, dan ini dengan tugasnya mangke nyoblos lembaga eksekutif, yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Di samping itu ini ada 5 suara kalau tidak salah nih, sebab kalau duduk duduk pengurus KPPS, tapi paling tidak kita harus tahu kita tidak boleh buta masalah hukum, kita tidak boleh buta masalah politik. Walaupun sebaiknya kita tidak masuk di dalamnya, ya, kecuali lesing pun keimanan kuat, ya. Sebaiknya tinggi Allah yarhamah babien ngoten. Tapi kita tidak boleh buta politik, kita harus mengerti, ya.
Kemudian ada istilah lembaga legislatif, yaitu lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang, yaitu seperti DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada lagi sekarang apa, DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini tugas kita nanti memilih. Nah, nanti kriterianya bagaimana. Berikutnya adalah ada satu lembaga namanya yudikatif. Lembaga yudikatif itu merupakan suatu badan yang bersifat yuridis atau berfungsi untuk mengadili penyelewengan dari konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh pemerintah, baik presiden, wakil presiden maupun DPR, MPR dan DPD. Lembaga yudikatif ini bersifat independen. Artinya independen itu mandiri, tidak diatur oleh pemerintah, tapi dia bebas di lembaga ini terbebas dari intervensi pemerintah. Siapa mereka? Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi. Ya, ini sebetulnya lembaga ini sebetulnya steril daripada pemerintah. Tapi wallahu alam, dalam sifat manusia itu berbeda pelaksanaan. Ya. Oleh karena itu, merujuk dari persoalan ini, tentunya pemimpin di sini bukan sebagai seorang pemimpin yang otoriter, ya. Namun pemimpin ini harus atau mengikuti syarat-syarat tertentu yang mereka membuat satu aturan itu harus berjalan di atas jalan yang benar. Nah, di sini dikedepankan adalah musyawarah mufakat. Ini sebetulnya politik Indonesia sebetulnya, karena tapi kemufakatan ini kadang-kadang disalahgunakan, ya, kemufakatan, ya. Dan ini sangat penting, tidak boleh disepelekan. Bayangkan seandainya sebuah wilayah, ya, atau suatu kelompok tanpa ada pemimpin, ya, kita nggak bisa bayangkan, pasti akan menimbulkan kekacauan. Tidak bisa dikontrol, kejahatan akan terjadi di mana-mana karena tidak ada pemimpin yang memberikan sanksi. Kemudian hal-hal yang lain sisi mudaratnya lebih besar. Ya, termasuk di dalam berorganisasi pasti ada pemimpin, ketua umum, ketua harian dan lain sebagainya. Nah, inilah sebetulnya kepemimpinan karakter ini harusnya sesuai dengan petunjuk tentang bagaimana hak dan kewajiban itu. Makanya seorang pemimpin itu harus disumpah, ya. Oleh karena itu, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang mengaitkan pentingnya pemimpin, ya, dengan kelestarian agama itu, beliau menyampaikan al-mulku wad-dinu tau'amanah. Ya, al-mulku wad-dinu tau'amani fad-dinu aslun was-sultanu kharisun. Kekuasaan dan agama itu merupakan dua saudara kembar. Jadi kekuasaan itu tidak luput dari agama, artinya begitu. Merupakan dua saudara kembar. Fad-dinu aslun, agama sebagai landasannya, was-sultanu kharisun, dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Wa ma la aslalahu fa mahdumun. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang. Wa ma la kharisa lahu fa dha'iun. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan sia-sia. Artinya din dan sultan, agama dan kekuasaan itu tidak bisa lepas.
Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, terutama mengaku klaim tauhid ya, dan sekaligus kita menjadi warga negara Indonesia yang baik, punya tanggung jawab di sini ya, untuk mengangkat pemimpin yang akan datang. Nah, di dalam sistem pemilihan umum yang nanti kita dianut di Indonesia pada umumnya ini, partisipasi masyarakat di dalam memilih sangat menentukan, sangat menentukan. Pilihan mereka atau pilihan masyarakat itu menentukan kualitas kepemimpinan di masa yang akan datang. Ya. Jadi tergantung kita. Jadi kalau terjadi sesuatu di kemudian hari, jangan salahkan pemimpin, salah masyarakat sendiri yang memilihnya. Pertanyaannya sekarang adalah pemimpin seperti apa yang harus kita pilih itu. Ya. Kalau idealismenya sebetulnya merujuk kepemimpinan seperti Rasulullah Muhammad SAW. Ini kriteria yang sangat ideal, kriteria pemimpin memiliki idealisme seperti Rasulullah, yaitu memiliki sifat sidik, amanah, tabligh lan fatona. Namun sifat-sifat ideal yang mesti ada di dalam diri pemimpin ini, dimanapun levelnya, itu harus sebetulnya. Namun untuk menempuh kesempurnaan seperti Rasulullah itu ya mungkin tidak bisa maksimal, tidak bisa 100%. Tapi kita bisa kita bisa berusaha, tidak boleh pesimis terhadap pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita sekarang. Kita tahu ada 3 kandidat ya, karena tidak apakah ini memenuhi idealisme kriteria yang disebutkan tadi, sidik, amanah, tabligh, fatona, ataupun belum. Nah, ini nanti kita bahas bersama. Apa itu keputusan ini tidak boleh kita diam diri, tidak boleh. Artinya diam diri itu tidak mau tahu gitu. Atau bahasa ekstrimnya golput, itu jangan ya, rugi gitu, golput ya. Jelas itu tidak baik, sebab umat ini tidak dipaksa memenuhi idealitas ketika hal itu tidak memungkinkan ya. Lega memungkinkan terus kemudian kita mau golput, nggak mau tahu, nggak nyoblos, bisa jangan. Jadi kita berkewajiban, berikhtiar tetap untuk memilih di antara yang ada ini. Di antara orang-orang yang mungkin dianggap tidak ideal semua, misalnya begitu. Atau dengan bahasa lain, bahasa ini, memilih yang terbaik dari yang baik. Memilih dari yang baik dibanding yang jelek. Kalau tidak, memilih yang sedikit jeleknya dari yang jelek semua. Nah, tapi intinya harus memilih, harus memilih. Lalu kemudian untuk kriteria ini bagaimana caranya? Cara yang paling mudah itu adalah pertama dengan melihat rekam jejak mereka. Ya. Sebagai rakyat yang bakal memimpin, yang bakal dipimpin oleh pemilih hak suara, ini mesti harus aktif mencari tahu ya. Lain ini duduk golek kaelean mencari tahu tentang kualitasnya ya. Mencari tahu tentang kualitas calon pemimpin yang mau kita pilih ini. Sebab kalau kita pasif, bahasa kasarannya sembarangan misalnya, niki kita akan keliru. Atau bisa jadi kita akan dibohongi, kita akan kecewa. Nauzubillah min dzalik. Bahkan di dalam dulu tahun 2012 itu pernah musyawarah para alim ulama mendiskusikan persoalan masalah ini. Apa hasil kesimpulannya? Kita tidak boleh mencalonkan diri kita sendiri atau dicalonkan. Dan dipilih untuk menduduki jabatan publik ya. Urusan rakyat atau umat. Orang yang terkena satu di antara beberapa hal ini, nah ini langkahnya itu. Satu, tidak boleh mencalonkan diri ya.
Mas saiki kabeh yo nyalono walaupun ada diusung dari kendaraan partai, Allah alam ya. Di antara beberapa hal ya, yang menjadi catatan ini ya, ini berdasarkan musyawarah para alim ulama. Satu, terbukti atau diduga kuat pernah melakukan korupsi itu bisa dihindari, jangan dipilih. Yang kedua, mengabaikan kepentingan rakyat, ojo dipilih. Cenderung memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau keluarga, ojo dipilih. Ini urusannya hasil musyawarah alim ulama itu menyimpulkan begitu. Berikutnya, gagal dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan sebelumnya. Ya. Ini jangan diulang kesalahan yang kedua. Ibaratnya wong njlungup cukup sepisan aja njlungup maneh. Nek njlungup maneh niku jenenge wong kucuk nih, Pak. Ya. Nah, dasar ini sangat jelas, ya. Sangat jelas. Pertama, Al-Quran surat An-Nisa 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ini amanah, Pak. Jadi milik pemimpin itu adalah amanah. Nah, amanah ini harus jenengan kasihkan yang berhak menerimanya. Ya, ini karena tanggung jawab ini. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Nah, ini bukan karena kepentingan, bukan karena sogok menyogok, wani piro dan sebagainya, tidak. Tapi dengan cara adil, kejernihan hati. Jadi urusan ini tidak main-main, harus menggunakan hati nurani. Ini yang pertama, dasarnya jelas. Yang kedua dasarnya, cara calon pemimpin untuk naik kursi kepemimpinan, walaupun tadi sudah saya sampaikan, idealnya pemimpin tidak dianjurkan mencalonkan atau mengajukan dirinya sendiri, melainkan dicalonkan atau diajukan oleh masyarakat. Dalam hal ini bisa kita sebut beberapa pemimpin atau beberapa calon diusung oleh partai itu bisa diidentikan oleh oleh masyarakat. Apabila tidak bisa dilaksanakan, setidaknya dia harus menggunakan cara-cara yang bersih dalam menunaikan proses pencalonan. Ya, baik prosedur mulai pemberangkatan pendaftaran, kemudian kampanyenya itu apakah betul-betul sesuai atau tidak, ini jenengan harus bisa membaca dengan jeli. Wallahi saya tidak punya tendensi benci seneng mboten. Ini karena amanat, ini harus kita sampaikan. Jadi calon pemimpin wajib mengedepankan watak sidik, amanah, tabligh, fatonah. Pertama, pemimpin harus dikedepankan watak kejujuran sidik. Dan watak kejujuran ini merupakan bekal dasar di dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih nantinya. Kejujuran ini bisa diwujudkan mulai tidak melakukan nopo jari bahasa Arabnya riswah, politik uang. Ya, niki dasarnya di sini. Tidak membual dengan janji-janji palsu. Gitu. Nah, di sini akan membentuk sebagai pribadi yang amanah, tidak menyeleweng dari tanggung jawabnya.
pemimpin memang memiliki hak politik, ya, tapi jangan lupa bahwa dia juga memiliki tanggung jawab untuk berbuat adil dan berpihak kepada kesejahteraan umum. Ya. Walaupun punya hak, tapi jangan lupa kewajiban, karena di sini sifat azwajan. Ada hak, pasti ada kewajiban. Nah, cara pemimpin yang baik juga merupakan mereka yang punya aspiratif terhadap cita-cita rakyat. Itulah disebut tabligh. Dia dekat dengan rakyat, mau bertukar pikiran, mau diajak musyawarah, peduli tentang kepentingan-kepentingan rakyat, masyarakat. Nah, ini salah satu program-program yang bermanfaat. Itulah yang disebut tabligh. Lalu kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang fatonah, ya. Jadi lengkap sidik, amanah, tabligh lan fatonah. Nah, pencalonan ini harus terindikasi kuat bakal jangan sampai melakukan menggunakan atau menyalahgunakan kewenangan itu, ya. Ini persyaratannya. Misalnya menyalahgunakan kewenangan dengan melanggar konstitusi. Ini dari awal. Bahasa seperti ini nggak bisa orang menjadi baik. Wa inna syarrun wa syarrun itu. Kalau awalnya itu sudah jelek, endingnya itu akan jelek. Nggak bisa ditadani ini, Pak. Karena awalnya inna khairun wa khairun wa inna syarrun wa syarrun. Makanya awal itu harus ditata. Sebagai calon pemimpin tidak terindikasi di dalam penyalahgunaan wewenang. Kalau melanggar konstitusi, money politik, ini sudah tidak benar. Rakyat mau diarahkan kemana? Justru ini pelecehan kepada masyarakat, kepada rakyat. Rakyat yang memilih calon ini sejatinya sedang diajak berbuat kezoliman sebetulnya. Money politik itu masyarakat itu secara orang awam sing penting fulus umpamane sakniki beras larang pikirannya duwe, Pak. Nah, gitu. Tapi kita jangan terkecoh. Kita itu sebetulnya diajak kepada mereka itu adalah berbuat zalim sebetulnya. Pertama menzolimi dirinya sendiri. Apa? Menjatuhkan harga dirinya di dalam politik dagang sapi lah istilah sakniki. Awai didol. Mungkin kalau toh misalnya 500.000 dalam kurun waktu 5 tahun sampai hidup sengsara. Nauzubillah min dzalik. Kita mungkin lupa dari situ, Pak. Secara tidak sadar masyarakat itu menzolimi, diajak untuk berbuat zolim bahkan bahasa itu. Nah, masyarakat awam itu kadang-kadang tidak berpikir ke sana. Ya kalau mereka-mereka yang punya pemikiran ke depan itu tidak semudah, Pak. Jadi money politik itu bukan rahasia lagi. Ya. Yang kedua, Pak, di samping menzolimi dirinya, mereka itu menzolimi kepada orang lain. Kenapa kok begitu? Karena mengorbankan masa depan publik, masa depan negara, masa depan masyarakat secara luas. Gara-gara menang karena dibayar, tidak karena apa, sing penting sing diwani bayar larang, iku sing tak pilih. Padahal itu mereka berbuat zalim, kena dampak seluruh Indonesia. Berarti kita menzolimi orang lain. Nah ini bahaya sekali sebenarnya. Sehingga Ibnu Ashur dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengutip pernyataan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Qala Fakhruddin Ar-Razi, in arada ar-ra'iyatu an yatakhallasu min amirin zalimin. Jika rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang zalim, falyadraku zulmah, maka ia harus meninggalkan perbuatan zalim itu sendiri. Jadi lek sampean iso mengimpikan pemimpin yang tidak zalim, kita harus meninggalkan dari kezaliman. Lalu awake dhewe zalim kaya niku diantaranya itu berbuat zalim.
Ya pemimpinnya akan dolim. Salah sapa ya salah sing milih. Ya. Dan ini pernyataan ini dilontarkan saat memberikan tafsir ayat surat Al-An'am 129. Ini menjelas Quran nih. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Iya. Dan demikian kami jadikan sebagian orang yang zalim sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan amal yang mereka lakukan sendiri karena kezalimannya dewe. Kita sudah cukup berpengalaman Pak Bun, berapa tahun kita merdeka, hampir 70 sekian tahun. Piro? 70 pinten merdeka. 73. 78 Masya Allah. Ya. Jadi partisipasi masyarakat ini di dalam masalah pemilihan kepemimpinan ini amat penting Pak. Bahkan kalau dikatakan lebih penting lagi memilih pemimpin yang benar-benar berhak pada kemaslahatan orang banyak. Dan ini tentunya tidak akan terwujud bila tidak dimulai dari diri kita sendiri. Ayo bangkit dari kita sendiri. Itu jamaah tauhid. Ojo ikut-ikut, jangan taklid. Walaupun media sosial itu menggelinding dengan bebasnya Pak. Lek wong golek salah iku mesti Pak, tapi sampean kudu cerdas, bahasane wong sakniki ngapunten, bukan membodohi itu dah. Harus kita mampu memfilter sebenarnya apa itu. Ya. Karena kalau kita ingin bebas dari pemimpin dolim, kita harus meninggalkan perbuatan dolim itu masalahnya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Allah kirim. Niki kurang rondino Pak, sematkan. Kita sebagai seorang warga negara memiliki hak suara. Jangan itu disia-siakan. Kita sebaiknya memiliki akhlak di dalam memilih calon pemimpin. Napa mana nih memiliki akhlak nih? Ini wow, kudu cerdas Pak. Tidak karena manipolitik. Napa malingkin istilah bahasa bukan rahasia lagi nih. Napa malih serangan fajar apa nih? Nah ini Pak, serangan fajar. Gue dihitung di kelompok noy. Ini hukumnya apa nih? Nanti dihitung nih hukumnya apa nih? Sebab kalimat halal niku pun jelas, haram jelas. Sing rada ewon niku antara halal haram. Niku jenis subhat. Ndak halal, ndak haram subhat. Jarine wong Jawa remeng-remeng. Sedekah halal. Riswah haram. Riswah itu adalah pemberian seorang pejabat untuk meluluskan sesuatu yang untuk keinginannya, walaupun batil jadi benar, sing hak jadi haram itu. Ini jenis riswah. Riswah haram. Sedekah halal. Ini jelas. Sing rada remeng-remeng ini repot antara halal haram nih. Ini jenis subhat remeng-remeng. Eno apa contoh nih? Misalnya ano tim sukses, moro mendayo nang sampean, tolong tiga duit. Kalau sedekah, bahasa kalimat sedekah lah halal ya. Nah, sedekah. Tapi kalimatnya bahasa sedekah ini ono mburi ini gak enak dalam rangka. Nah ini sih gak enak. Kalau sedekah dalam rangka tolong nomor A sampai joblos lah ini gitu. Ini remeng-remeng dia. Sedekah halal dalam rangka ini ya no. Ya. Nah ini diarangkan dek jari ini wong para ulama termasuk nopo urusan umurun mustasabihat nih. Ya, urusan remeng-remeng nih gak jelas. Ya. Nah, lek tegas yo ditolak, gak iso yo. Gini gua remeng-remeng. Repot nih. Duit oleh remeng-remeng sampai pangan ya.
Sampeyan pangan, dadi panganane dadi remeng-remeng. Panganane dadi daging-daginge remeng-remeng. Daging dikelola dadi getih-getine remeng-remeng. Gitu, remeng-remeng kabeh nih. Remeng getih terus kemudian wis mendarah daging dadi manine remeng-remeng. Mari ngono kumpul jima karo bojone dadine dikei barang remeng-remeng. Akhirnya janin remeng-remeng. Dadine anak remeng-remeng. Akhirnya rusak, akhlaknya gak bener. Ngandani ya. Dipenduli tambah melotot matane nih. Nah, itu mungkin barang-barang sing niku wow. Sing mutasabihat itu, sing bahasa remeng-remeng. Ndak jelas. Nih. Iya, Pak. Jadi niku landasane, Pak, ya. Kita tidak boleh menyepelekan tentang ini. Ya. Dan kita harus betul-betul selektif ya. Istilah bahasa ini kita memilih dengan cara akhlak dalam memilih calon pemimpin yang kelak kita akan dinakodai Indonesia ini dalam 5 tahun ke depan. Baik itu level eksekutif, legislatif maupun yudikatif ya. Nah, di dalam pemilihan ini, nah, jari niku memilih dengan akhlak itu bagaimana? Ada 3 akhlak pemilih yang baik di dalam Islam. Ya. Niki penting, Mbak, disampaikan supaya jenengan niki mboten keliru. Niki perlu diistikharah mboten iki. Sajane wis jelas iki ada istikharah. Misale kaya barang halal haram niku jelas. Apa perlu diistikharah? Misale sembayang iki perlu diistikharah sik. Iki sembayang aku lek iso tak prekne sembayang lek gak tepak udah oleh haram ya, Mbak. Misale maksiat apa nyolong iku wis haram sik diistikharah. Lek mira tak istikharah nemu dalan sing apik berarti nyolong gak apa-apa, ndak oleh. Sing kena diistikharah ini barang sing subhat, sing samar, sing boten jelas, sing remeng-remeng. Nggih. Jadi sampean remeng-remeng istikharah no. Paham ya? Lek sampean wis yakin, lha apa kan istikharah? Wis yakin. Misalnya wong rabi ini wajib istikharah karena tidak jelas. Masih calon nih, kan cuma sekilas. Keseharian calon kita itu akhlaki bendinane apa, akhlaki api, ketoke wong kadang-kadang ndek ngarepe kepingin rabi yo diapi-apikno. Sopan santun, mari ngono rabi, mbludate ketok. Nah niki kan ndak tepat. Nah ini perlu diistikharah ya. Tadi wong rabi ini istikharah baru musyawarah. Aja musyawarah di istikharah mburi. Istikharah niku digawa nang musyawarah. Nah di sini sebetulnya ada 3 akhlak pemilih baik di dalam Islam. Nah di dalam memilih pemimpin ini adalah ada rambu-rambu atau etika. Ya. Pasalnya seorang pemimpin itu memiliki peran yang sangat besar di dalam berbangsa dan bernegara. Ini khususnya ini. Pemimpin yang baik punya integritas yang tinggi, mampu menjalankan tugasnya yang baik, membawa kemaslahatan umat secara umum. Kalau berdasarkan panduan Al-Quran, setidaknya ada 3 akhlak dalam Islam untuk memilih pemimpin. Pertama, menjadi pemimpin yang cerdas. Nah, pemimpin yang cerdas itu yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang calon yang akan dipilih. Sama ini seru wong iki. Figurnya orang ini tahu ndak? A, B, C ini tahu nggak? Gitu. Mboten oleh taklid ya. Kalau perlu berusaha mutolaah golek deh berita-berita nih. Tapi harus nopo harus selektif, Pak. Tidak, karena sekarang nih berita hoak, lek wong sing golek sing gak seneng golek salah, lek boleh salah mesti ono salah ya. Tapi jenengan nanti difilter dari 3 kandidat ini mana yang lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Mesti ono elek ya mesti, mboten kira gak ono.
Endi ana menungso gak ono, elek mesti. Lek kepengin steril apik tok kaya Kanjeng Nabi ndak ada di dunia. Pilih terus ditimbang, mana yang terbanyak kebaikannya, itu pilih. Ya. Niku jenenge pemilih cerdas. Jadi pemilih cerdas itu tidak akan memilih calon hanya berdasarkan emosi atau karena sebab ajakan orang lain, terlebih karena sebab materi atau bahasa niku money politik niku wau. Wani wiro kon tak coblos lewani ngono ojo. Alhamdulillah min dzalik. Sakniki peteng kabeh, Pak. Beras larang, gula larang. Iya ta? Aku ya gak tau tuku kan. Ya sama jari ngono. Ya Allah. Sampai kiai ini barang wani nerima duwe kok. Ya untung aku gak dadi kiai ngono. Lek ngono aku ya mungkin gelem ya. Alhamdulillah gak ditawani. Barokah insyaallah. Nah ini penting, Pak, hati-hati. Wallahi saya tidak punya kepentingan apa-apa. Kula mboten istilahnya dikongkon sapa mboten. Saya ingin berusaha untuk menyelamatkan khususnya diri saya sendiri dan keluarga. Lah kula nggih ngeman jamaah tauhid ya aja sampai terbodohi kepada hal ini. Ya. Jadi seorang pemilih yang cerdas itu memilih calon berdasarkan pertimbangan yang rasional. Apa program kerjanya, visi misinya, saya kan bahasa visi misi kan nonton, visi misi calon yang ada ini bagaimana. Nah ini namanya pemilih yang cerdas. Jadi pemilih yang cerdas menyadari betapa pentingnya memilih pemimpin yang terbaik, karena pasalnya bila kita salah di dalam menentukan pilihan maka pejabat yang terpilih akan mudah menyelewengkan jabatannya dan yang dirugikan kita-kita ini. Balik ngomong nih, ojo sampai dibodohi kedua kalinya. Ya. Ini walaupun kena nih ayat ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Nah, ini artinya kriteria pemimpin setidaknya memiliki 4 sifat nih, wow. Sebagaimana yang ada di dalam jiwa Rasulullah: siddiq, amanah, siddiq jujur, amanah tanggung jawab. Tabligh adalah yang mau menyampaikan aspirasi dan dekat dengan rakyat masyarakat. Fatonah, cerdas, dan punya sifat-sifat ideal yang lain di dalam diri kepemimpinan itu. Minimal lah gitu. Masuk kaya Kanjeng Nabi nyerempet titik wis halal wis. Karena ini adanya cuma 3. Mau tambahan mana yo mikir mana. Wis perlu nih pilih sampai istikharah. Yang kedua, menghargai pilihan orang lain walaupun, nah saya dengan tanda kutip saya katakan ini rujukan Al-Quran, walaupun kita punya komitmen, punya keyakinan yang benar ini, tapi kebenaran kita belum tentu benar bagi orang lain. Oleh karena itu yang kedua ini tidak kalah pentingnya. Ketika terjadi hari H itu, mari kita saling menghargai pilihan orang lain. Diono misalnya telu kandidat siji kalau sing nyoblos oh ndak iso, mesti ono. Kadang sak rumah tangga, sak omah itu bisa beda pilihan. Anak bojo, anak wong napa anak ibu bapak. Iki siji melu siji, nomor loro, nomor telu milih dhewe-dhewe ya ngono. Makate kok ngiren tukaran, yo penjut dhewe. Kita hargai pilihan orang lain. Nah, ini konsekuensi, Pak, ya. Tapi kita harus berhati-hati. Nah, kenapa kita harus menghargai pilihan orang lain? Karena kita harus sadar masih sampean sak tauhid niki, dan mungkin saya yang ngomong seperti ini, mungkin ada yang tidak sepaham, itu hak sampean itu ya, hak sampean. Tapi kan yang jelas saya tidak menyebut personnya ya, nggak nyebut si A, si B, si fulan, nah tidak ya. Nah itu yang jelas itu.
Sampean kan cerdas, wong tauhid itu paling cerdas daripada yang tidak bertauhid. Ngomong gini itu bisa ditangkap sebenarnya. Ya. Nah, tujuannya apa? Menghargai pilihan orang lain itu karena kita sadar beda latar belakang. Tentunya karena beda latar belakang, beda pilihan itu sangat wajar sekali. Dan tidak menutup kemungkinan antara istri, suami, anak, orang tua pun bisa jadi beda. Omongane tonggo, omongane yang lebih luas, hargai mereka, tidak apa-apa. Dan itu sangat wajar. Nah, jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar. Terlebih calon yang akan kita pilih ini sangat beraneka ragam. Oh, aku seneng gaya model ini, ya urusannya dewe itu. Tapi paling tidak nin sewu, kriteria yang sesuai dengan aturan Islam itu harus perlu direnungkan kembali, tidak asal comot. Ojo asal cuma aku seneng itu nafsu namanya. Ya. Yeah. Dan itu diterangkan Al-Quran surat An-Nahl 93. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Niki Gusti Allah dhewe ngomong umpama Allah itu menghendaki atau berkehendak, niscaya Allah itu menjadikan kalian itu satu umat wahidah, satu umat saja, tidak ada yang lain. Misalnya kabeh taat kabeh, lek Allah ngersakaken berkehendak, nemen bisa nih, tapi Gusti Allah ndak karep ngono Buktine ana wong sing taat ya ana wong sing maksiat. Ana iman, ana wong sing kafir dan sebagainya. Walakin sudud yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Itu berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk. Nah, tapi ingat di belakang itu masih dikai kebebasan seperti itu. Walatus alunna amma kuntum ta'malun. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Semua itu akan ditanya. Kelakuannya opo harus dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi sebetulnya perbedaan itu masyiatullah, juga kehendak daripada Allah. Tidak boleh kita benci. Intinya satu, Pak, pesan kula. Beda pendapat, oke, tidak apa-apa. Jangan sekali-kali kita membenci kepada mereka. Ya. Membenci sampai lali nang pangeran berarti. Sing gawe ngono sapa? Ayo. Masih hatta nih, lek kula prinsipe. Hatta sing tak idamkan ini gagal, kalah. Ya wis meneh takdir Allah ngono kate lha opo. Tapi paling tidak pertanggungjawaban diri kita kepada Allah itu, saya sudah siap ya Allah, seandainya Engkau jawab saya punya alasan ini. Ngono lho maksud kula. Paham mboten ini? Nah, itu loh. Jadi bukan saya otoriter, sampean kudu nyoblosnya. Ojo. Saya tidak. Allah yarhamah kula gak tau ngojak ngono. Tauhid tidak pernah diarahkan kepada politik. NU kita 26 lepas dari politik fakta. Yo wong-wongane oknum nih bahasa itu. Tapi oknum jumhur. Oknum mayoritas. Lek oknum mayoritas ya apa jenenge? Wallah oknum bergerombol itu. Lek oknum itu orang per orang itu mestinya. Nah, ini dikerahkan itu. Tapi tauhid selama zaman dulu ya Mbah Syarif Abakula sampai sekarang insya Allah tidak pernah ya masuk di dalamnya. Dan Abakula juga welcome. Pernah nun sewu zaman Orde Baru. Tak hadis ini mana apa-apa. Zaman Orde Baru wong Golkar niki ate bangun musala enggak bangun umat. Yai musala niku kula bangun, kula sayaken pokoke. Nedhi ana apa monggo. Dalem jenengan niku kula bangun. Cuma kula nedhi pendungane. Nah, niku wau dalam rangkanya di sini itu loh. Beliau itu menolak dengan halus, Pak. Jawabannya sederhana. Lah napa pun musala kula niku lho mboten udan ya gak kudanan, panas ya gak kepanasan.
Padahal musola di zaman semonten, musola yang paling elek dhewe sak Pasuruan nih, terutama di kota. Ndek niki, Pak. Elek dhewe ya sepi dhewe. Masyaallah. Lho nggih, tapi apa kula mboten kepencut. Kalimatnya kula ndek ngarep kula dhewe. Orde bari niku wis kula wis ngerti wis remaja kok. Itu ditawari. Jawabane kersane pun wong Jawa mboten napa udan ya gak kudanan, panas ya gak kepanasan. Makane kula wani bangun niki dasare gara-gara udan nek waya udan numuni niki kula sik wis ndek omah kidul niku Pak. Kula bangun niki Pak. Dilapori Gus Nur niki Gus Nur. Lek udan mesti laporan, ya apa langgar dudu apa dudu bocor ngrojok ngono Berarti kalau takwili dhewe biyen jare apa gak oleh dibangun oleh udan gak kudanan. Saiki gak kudanan meneh ngrojok berarti wis wae dibangun ngono. Akhire kula kerano tapi niki duduk politik Pak, niki asli jamaah nih. Bangunane jamaah. Nah ini. Jadi ini maksudnya, perbedaan itu kehendak daripada Allah. Allah tidak menghendaki perbedaan itu menjadi sumber perpecahan, itu yang perlu diingat. Apalagi menjadi konflik, tidak boleh. Allah menghendaki perbedaan itu menjadi sumber kebaikan dan kemajuan bagi umat manusia. Perbedaan itu kalau dicermati itu indah Pak. Sampean rabi ambek wong wedok itu perbedaannya jomplang Pak. Dari kebiasaan, dari anatomi tubuh, dari akhlak, dari kepekaan, dari kebiasaan, itu sangat jauh sekali. Begitu dikumpulno, menemukan ladzat enake wong rabi ku gara-gara perbedaan, Pak. Misalnya ono dawa tok ndak ono bolongane, ya apa iso ngrasakno enak sampean. Logikanya begitu, paham ya maksudnya? Itulah indahnya. Makanya ada satu makalah para arifin yang mengatakan lau fa'alallahu syai'an wahidan lakunta jahilan. Ya, kalau seandainya Allah menciptakan makhluk itu satu yang tidak ada pasangannya, lakunta jahilan, maka kita menjadi orang yang bodoh. Justru perbedaan itu merupakan keindahan supaya sampai jadi wong cerdas. Ya. Jadi perbedaan itu kita saling belajar, saling bertukar pikiran. Nah, makanya wonten istilah oposisi. Wong politik kan ngono aja nih. Jari ini kula ndak ngerti asline. Akhirnya kurang ngerti bahasa oposisi. Ya. Jadi kalau tidak ada oposisi, ya gak ono sing mengendali, gak ono sing ngilingno bahasa ekstrimnya. Kenaan ku. Ya. Oposisi. Nah, fungsinya oposisi itu bukan mencari konflik, ya benarnya itu. Oposisi itu adalah mengisi atau saling melengkapi, ya. Saling melengkapi, ya. Itu oposisi, saling melengkapi dan saling menguatkan. Itu sebenarnya oposisi. Duduk ngembosi, insyaallah. Alhamdulillah. Gak apa-apa niki boleh meneh, tantekno niki gak lego nih. Karena episode berikutnya soal ini finale meneh ditunda cuma apa pengajian mana wis kasep dengan ini jawab penyampaian. Jadi khususnya wong ahli tauhid untuk menyikapi perbedaan itu harus dengan cara arif dan bijaksana. Kita harus saling menghormati, menghargai perbedaan. Kita harus saling berlomba-lomba. Dengan istilah bahasa niki fastabiqul khairat, ya. Bukan dalam urusan permusuhan. Kon ndak padha ambek aku, awas kon pateni caruk don. Iki kendeng nih liro Pak. Sing nomor kali nomor 3 nggih. Sepisan napa? Yaitu memilih menjadi pemilih yang cerdas, yang kedua menghargai pilihan orang lain, dan yang ketiga menjadi pemilih yang adil dan bersih. Bahasa sederhana kalimat ini, pemilih yang adil artinya pemilih yang memberikan suara sesuai dengan hati nurani. Apa hati nurani ini Pak? Sampai masuk gak ngerti hati nurani. Hati nurani tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak menyentuh di dalam hati. Jadi seorang pemilih yang adil itu tidak melakukan pemilihan secara kecurangan,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Jadi sesuai dengan hati nurani, bukan karena kepentingan, bukan karena nafsu, bukan karena suka atau tidak. Suka tidak itu juga karena ada dasarnya. Kalau suka itu makanya sapane wong seneng krono Allah itu mulia. Benci karena Allah juga itu. Aku gak seneng duduk, gak seneng wonge, gak seneng akhlake, gak seneng perbuatan nih, kelakuan nih, gayai misalnya, itu tidak apa-apa. Sehingga ketika kita memberikan suara sesuai dengan hati nurani tanpa melakukan kecurangan, itulah yang dikatakan pemilih yang adil dan bersih. Yang adil dapat membantu memilih pemimpin yang terbaik, terutama ini pemimpin negara, masya Allah. Ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8, ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'zilu in i'dzilu. Ya. Jangan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, jangan. Karena benci akhirnya berbuat tidak adil. Wa huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil karena adil itu lebih dekat daripada takwa. Ya. Ini Pak. Jadi ulama tafsir mendefinisikan adil itu adalah penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Hargai mereka untuk menghantarkan kepada persamaan. Pasti ini Pak, nggak iso podo plek nembasaken. Kuantitas boleh jadi tidak sama. Tapi kualitasnya sama-sama mengedepankan untuk Allah. Terakhir barangkali etika rambu-rambu Islam di dalam membimbing calon pemimpin sejatinya adalah menekankan kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Siapa pemimpin yang baik? Yaitu menjadi pemilih yang baik. Siapa pemilih yang baik? Yaitu pemilih yang memiliki kesadaran politik yang tinggi. Bahasa kesadaran politik yang tinggi itu ngerti masalah politik dan mampu menggunakan hak pilihnya secara cermat dan bertanggung jawab. Lewis ngono aman. Apa maneh sakniki lek mboten malah membahayakan. Kadang-kadang ngilokno kanan kiri alon ngidul salmi semuanya saling menghujat, dan ini yang tidak diperkenankan. Ini partai acara demokrasi niki barangkali sebagai sangu kula sampean ya Pak, muga-muga kula panjenengan selalu dituntun oleh Allah dengan hati nurani yang bersih karena fadl, karena karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jenengan milih itu betul-betul milih yang betul-betul karena amanah, karena kita punya tanggung jawab di hadapan Allah kelak, bukan karena yang lain. Niki mawon kirang langkungnya nyuwun pangapunten, sepindah malih tidak pengajian karena bahasa politik. Sekali lagi saya tidak menyebut figur orangnya, tapi kula menyebut masalah kriteria yang harus kita pilih. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya kangge kula, wabil khusus malih dumateng panjenengan sedaya. Kirang langkunge nyuwun pangapunten, walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.